Halo Bapak-bapak, pria-pria tangguh yang sedang memasuki usia emas dalam hidup. Saya Dr. Sari, dan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia medis, saya sangat memahami keresahan terpendam yang Bapak hadapi saat menginjak usia 60 tahun. Pernahkah Bapak bertanya-tanya, mengapa saat usia 40 dulu badan terasa sangat bertenaga? Namun sekarang, hanya karena harus bangun 3-4 kali semalam untuk buang air kecil, pagi harinya badan terasa lemas, remuk, dan kehilangan semangat. Banyak orang biasanya hanya bisa pasrah dan berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau mesinnya mulai rewel, jalani saja. Namun sebagai dokter, saya ingin menegaskan sebuah fakta yang justru sebaliknya. Faktor usia sebenarnya hanya menyumbang sekitar 20% dari penyebab kelemahan fisik. 80% sisanya terletak pada bagaimana cara kita merawat dan memberi bahan bakar bagi tubuh kita setiap hari. Belakangan ini dalam praktik medis saya, banyak bapak-bapak yang curhat dengan wajah sangat kelelahan. Mereka merasa pagi hari badan terasa berat, pikiran tidak fokus, dan yang paling mengganggu adalah hilangnya gairah atau kemesraan terhadap pasangan. Jangan terburu-buru berpikir bahwa itu hanya karena stres atau kelelahan biasa. Sebenarnya, itu adalah sinyal darurat yang dikirim tubuh saat kadar hormon pria mulai merosot tajam. Bapak bisa bayangkan, testosteron itu seperti bensin kualitas super untuk mesin fisik pria. Saat kita muda, bensin penuh, mesin menderu kuat, suara mesin halus, dan larinya kencang. Namun saat menginjak usia 60, bensin ini bisa berkurang 30 hingga 50% dibandingkan masa muda. Saat kekurangan bensin, mesin susah dinyalakan, atau kalaupun nyala, sering mogok di tengah jalan. Kondisi sering kencing di malam hari atau nokturia adalah salah satu perusak utama. Setiap kali Bapak harus beranjak dari selimut yang hangat untuk ke kamar mandi, ritme biologis produksi hormon akan terhenti. Pembengkakan prostat itu ibarat katup yang tersumbat. Tidak hanya membuat aliran kencing lemah, tapi secara tidak langsung mengikis kejantanan seorang pria. Namun Bapak tidak perlu khawatir. Dalam video hari ini, saya akan membongkar rahasia tentang satu jenis antibiotik alami yang sangat kuat dan sangat mudah ditemukan di dapur setiap rumah. Itulah bawang putih. Bukan sekedar bumbu dapur, bawang putih mengandung zat aktif ajaib yang membantu mengecilkan ukuran prostat dan meningkatkan sirkulasi darah secara luar biasa. Secara khusus, saya akan menjelaskan 4 cara menggunakan bawang putih agar paling aman dan efektif, membantu Bapak menuntaskan masalah kencing malam tanpa meninggalkan bau mulut yang menyengat atau membuat lambung terasa perih. Kita akan belajar bersama cara mengembalikan tidur nyenyak dan memulihkan stamina secara berkelanjutan sesaat lagi. Untuk memahami mengapa tubuh kita mengalami perubahan drastis saat menginjak usia 60, kita perlu melihat lebih dalam ke mesin biologis di dalam tubuh. Seperti yang saya katakan, hormon testosteron adalah sumber kehidupan, api yang menjaga kejantanan pria. Namun fakta medis yang tidak bisa dibantah adalah setelah usia 40, kadar hormon ini mulai turun secara alami sekitar 1-2% setiap tahun. Coba Bapak hitung sederhana saja. Saat menyentuh usia 60, tubuh kita sudah kehilangan sekitar 30-50% hormon berharga ini dibandingkan masa puncaknya. Penurunan ini bukan sekedar angka di atas kertas hasil laboratorium, tapi bermanifestasi langsung lewat perubahan yang Bapak rasakan sehari-hari. Pertama adalah gairah yang tidak seluap dulu. Kadang Bapak merasa acuh tak acuh atau sulit mempertahankan semangat yang diperlukan. Bapak mungkin merasa lebih cepat selesai atau kesulitan menjaga ketahanan cukup lama untuk menyenangkan pasangan. Statistik medis yang kredibel menunjukkan ada sekitar 40-70% pria di atas 60 tahun mengalami gangguan fungsi ereksi dalam berbagai tingkatan. Penyebab mendalamnya juga terletak pada aliran darah ke organ vital yang tidak lagi lancar. Penyakit pembuluh darah dan saraf terkait usia membuat sistem perpipaan darah menjadi kaku, sehingga mengurangi kemampuan pengisian darah ke jaringan-jaringan penting. Kurangnya testosteron membuat jaringan kandung kemih dan jaringan vital kehilangan elastisitasnya, sehingga darah yang mengalir masuk justru sulit tertahan untuk menciptakan ketahanan yang maksimal. Saya ingin menekankan bahwa kebutuhan biologis di usia 60 adalah hal yang sangat wajar dan tetap ada pada setiap pria. Hanya saja frekuensi dan kemampuan tubuh memang menyesuaikan dengan hukum alam seiring waktu. Namun Pak, penurunan ini bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Mengenali tanda-tanda dengan benar adalah langkah awal untuk menemukan solusi pemulihan yang paling ilmiah dan alami. Tubuh Bapak tidak mengkhianati Bapak,
Ia hanya sedang mengirim sinyal pengingat bahwa mesin ini butuh perawatan dan tambahan energi khusus untuk menjaga performa tetap stabil seiring waktu. Dan salah satu sinyal peringatan paling kuat namun sering disepelekan adalah kondisi sering kencing di malam hari. Banyak yang mengira bangun untuk kencing beberapa kali semalam hanyalah gangguan kecil masa tua, karena kandung kemih yang sedikit melemah. Namun fakta medisnya jauh lebih serius. Nokturia bukan sekedar masalah saluran kencing, tapi musuh nomor satu yang secara diam-diam menggerogoti kejantanan Bapak. Tahukah Bapak mengapa tidur begitu penting bagi stamina pria? Sains telah membuktikan bahwa sebagian besar testosteron diproduksi dan dipulihkan selama fase tidur nyenyak. Inilah waktu emas bagi pabrik hormon di dalam tubuh untuk bekerja dengan kapasitas penuh. Saat Bapak terbangun tiba-tiba karena kebelet kencing, siklus biologis ini rusak total. Setiap kali Bapak harus turun dari kasur, pabrik itu harus berhenti beroperasi. Dan saat Bapak kembali tidur, butuh waktu lama untuk memulainya lagi dari awal. Hasilnya, setelah semalam suntuk gelisah, kadar hormon pria dalam darah akan merosot tajam. Kekurangan ini memicu lingkaran setan yang berbahaya. Saat kadar testosteron rendah, otot dasar panggul dan jaringan prostat justru lebih mudah melemah dan membengkak, yang pada akhirnya menyebabkan kencing malam semakin sering terjadi. Selain itu, kurang tidur yang berkepanjangan membuat tubuh masuk ke kondisi kelelahan kronis. Pagi hari saat bangun, Bapak merasa lunglai, kurang semangat, pikiran tidak jernih, dan akibat yang pasti adalah gairah terhadap istri pun ikut pudar. Gangguan ketahanan juga semakin parah karena pembuluh darah tidak sempat beristirahat dan pulih dengan benar. Bahkan pembengkakan prostat secara langsung menyebabkan rasa nyeri atau pegal yang samar, sehingga mengurangi rasa nyaman dan kepercayaan diri seorang pria. Penelitian menunjukkan bahwa pria di atas 40 tahun yang mengalami masalah kencing malam memiliki risiko penurunan stamina berkali-kali lipat dibandingkan orang normal. Oleh karena itu, menuntaskan masalah kencing malam tidak hanya membantu Bapak tidur nyenyak, tapi juga menjadi kunci utama untuk membuka kembali aliran energi, membantu mesin stamina bekerja lancar, dan kuat kembali seperti sedia kala. Untuk mengatasi masalah ini sampai ke akarnya, saya ingin memperkenalkan pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di dapur setiap rumah, yaitu bawang putih. Banyak orang hanya menganggap bawang putih sebagai bumbu penyedap masakan. Namun dalam pengobatan tradisional maupun medis modern, bawang putih dijuluki sebagai antibiotik alami terkuat. Zat aktif terpenting yang membuat bawang putih terkenal adalah alisin. Namun Bapak perlu ingat bahwa alisin tidak tersedia langsung dalam siung bawang yang utuh. Zat ini hanya terbentuk saat kita menghancurkan atau mencincang halus bawang putih, sehingga enzim alinase dapat bergabung dengan zat aliin. Alisin bekerja layaknya obat pelebar pembuluh darah alami, membantu membuka aliran darah dan memperkuat sirkulasi di seluruh tubuh. Bagi pria usia 60, hal ini sangat krusial. Saat darah mengalir lebih baik ke organ vital, kemampuan ketahanan akan meningkat secara nyata, membantu Bapak mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tidak hanya itu, bawang putih juga merupakan penyelamat bagi prostat yang membengkak. Studi klinis menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih mampu mengurangi volume prostat, sehingga mengurangi tekanan pada saluran kencing. Saat tekanan berkurang, aliran kencing akan menjadi lebih kuat. Kondisi kencing malam dan perasaan ingin kencing terus-menerus pun akan berkurang secara signifikan. Selain alisin, bawang putih juga mengandung selenium dan vitamin B6 dalam jumlah besar. Selenium adalah antioksidan super kuat yang berperan sebagai pelindung sel-sel prostat dari serangan radikal bebas, sehingga efektif mencegah risiko kanker prostat. Selain itu, senyaga sulfur khusus dalam bawang putih membantu tubuh memproduksi lebih banyak testosteron dan meningkatkan kualitas kesehatan pria secara keseluruhan. Bawang putih juga berkontribusi menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga dinding pembuluh darah tetap lentur dan sehat, yang secara tidak langsung melindungi jantung dan meningkatkan vitalitas pria. Dengan semua manfaat luar biasa ini, bawang putih benar-benar senjata ampuh bagi pria usia 60 untuk menjaga kesehatan prostat dan mengakhiri masalah kencing malam. Namun, Bapak harus ingat bahwa meskipun bawang putih sangat baik, tidak semua orang boleh mengonsumsinya secara sembarangan, dan bukan berarti makan sebanyak-banyaknya akan langsung efektif. Ada situasi di mana cara penggunaan yang salah justru berakibat fatal, terutama pada 4 kondisi pantangan yang akan saya jelaskan berikut ini.
Pantangan pertama yang harus Bapak camkan baik-baik adalah jangan pernah mengonsumsi bawang putih dosis tinggi jika sedang dalam pengobatan obat pengencer darah. Di usia 60, banyak bapak-bapak yang memiliki masalah jantung, gangguan irama jantung, atau riwayat stroke dan diresepkan obat seperti warfarin, heparin, atau jenis obat baru seperti Xarelto dan Plavix. Obat-obatan ini bertugas menjaga darah tetap cair agar tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah. Di sisi lain, zat alisin dalam bawang putih segar bekerja sebagai penghambat trombosit alami. Ia mencegah sel-sel darah saling menempel, mekanisme yang sangat mirip dengan cara kerja aspirin. Bayangkan jika Bapak sudah minum obat pengencer darah dari dokter, lalu ditambah lagi dengan konsumsi bawang putih segar dosis tinggi setiap hari. Kedua efek ini akan saling tumpang tindih, menciptakan efek yang sangat berbahaya. Darah Bapak akan menjadi terlalu encer dari yang seharusnya, sehingga berisiko terjadi perdarahan organ dalam atau perdarahan yang sulit dihentikan meskipun hanya karena luka kecil. Dalam dunia medis, banyak tercatat kasus pasien pengencer darah yang mengonsumsi bawang putih dosis tinggi mengalami lonjakan nilai INR yang tidak normal. INR adalah angka ukur waktu pembekuan darah. Dan jika melewati ambang aman, tubuh Bapak dalam bahaya besar. Bahkan ada laporan medis tentang perdarahan organ dalam yang serius atau munculnya gumpalan darah di luar selaput otak secara spontan hanya karena kebiasaan makan bawang putih berlebihan saat sedang pengobatan jantung. Jadi, jika Bapak sedang rutin minum obat jenis ini, saran tulus saya adalah hindari bawang putih mentah atau suplemen ekstrak bawang putih dosis tinggi. Jika tetap ingin menikmati rasa bawang putih dalam masakan, gunakan secukupnya saja sebagai bumbu masak yang sudah dipanaskan. Dan jangan pernah makan mentah atau minum perasan bawang putih dalam jumlah banyak untuk tujuan pengobatan. Beberapa penelitian menunjukkan ekstrak bawang putih hitam, black garlic, cenderung lebih aman dan tidak terlalu mengubah angka INR. Tapi, Bapak tetap harus berkonsultasi dengan dokter spesialis dan memantau kekentalan darah secara berkala demi keamanan nyawa. Jangan sampai karena sedikit keteledoran, sistem perlindungan tubuh Bapak hilang kendali dan berujung pada komplikasi perdarahan yang sangat rumit. Pantangan kedua yang ingin saya ingatkan, khusus bagi bapak-bapak, terutama yang memiliki jadwal operasi, baik operasi besar maupun prosedur kecil seperti bedah prostat, operasi mata, atau pemasangan ring jantung. Bapak harus berhenti makan bawang putih total sejak 7-10 hari sebelum naik ke meja operasi. Mengapa aturannya seketat ini? Bayangkan, dalam sebuah operasi dokter harus melakukan sayatan. Saat itulah mekanisme pembekuan darah alami tubuh kita harus bekerja instan. Sel trombosit akan bekerja seperti tukang tambal yang menutup lubang pembuluh darah yang terputus agar darah tidak terus mengalir keluar. Namun, zat alisin dalam bawang putih justru mengganggu proses ini. Ia membuat trombosit menjadi licin dan sulit menempel satu sama lain. Akibatnya, saat operasi berlangsung, darah Bapak akan terus mengalir dan sangat sulit dihentikan. Hal ini tidak hanya menyulitkan dokter, tapi juga memperlama durasi operasi. Operasi yang lebih lama berarti Bapak harus berada di bawah pengaruh obat bius lebih lama, yang meningkatkan risiko gangguan pernapasan atau tekanan darah yang tidak stabil. Belum selesai sampai di situ, konsumsi bawang putih dekat hari operasi juga meningkatkan risiko perdarahan setelah operasi, yang menyebabkan bengkak atau munculnya gumpalan darah yang nyeri, sehingga luka sangat lama sembuhnya dan kadang butuh tindakan medis tambahan untuk menyedot darah beku tersebut. Banyak yang bertanya, kalau makan sedikit bawang putih hitam atau bubuk bawang putih, bagaimana? Jawaban saya, tetap tidak boleh. Aturan ini berlaku untuk segala bentuk bawang putih, mulai dari bawang putih cincang, bubuk, cairan, hingga suplemen dosis tinggi. Bapak juga harus menghindari masakan yang sangat berbumbu bawang putih 1-2 minggu sebelum operasi. Mengapa harus 7-10 hari? Faktanya, zat aktif bawang putih mungkin keluar dari tubuh dalam 2 hari, tapi efek penghambatan trombositnya bertahan selama siklus hidup sel trombosit itu sendiri, yaitu 7-10 hari. Kita butuh waktu tersebut agar tubuh memproduksi pasukan trombosit baru yang sehat dan tidak lagi terpengaruh bawang putih, sehingga fungsi pembekuan darah kembali pulih sempurna. Jadi, demi keselamatan nyawa Bapak sendiri, simpan dulu hobi makan bawang putihnya. Dan jangan lupa beritahu dokter jika Bapak sempat mengonsumsi bawang putih baru-baru ini agar mereka bisa menyiapkan prosedur terbaik. Selain persiapan operasi, ada satu kelompok khusus lagi yang selalu saya beri tanda peringatan merah terkait bawang putih,
yaitu mereka yang menderita gangguan perdarahan genetik. Jika Bapak atau keluarga memiliki riwayat penyakit hemofilia tipe A atau B, penyakit von Willebrand, atau kondisi trombositopenia di mana jumlah trombosit di bawah 100.000 per mikroliter, maka mengonsumsi bawang putih dalam bentuk apapun adalah tindakan yang sangat berisiko. Pada orang normal, pembekuan darah seperti jaring pelindung yang kokoh. Tapi bagi Bapak dengan gangguan ini, jaring tersebut sudah cacat atau kekurangan komponen utama. Alisin dalam bawang putih memiliki kemampuan anti pembekuan yang sangat kuat. Bagi orang lain, ini manfaat untuk mencegah penyumbatan. Tapi bagi Bapak, ini seperti pukulan telak bagi sistem pembekuan darah yang sudah lemah. Saat kedua faktor ini bertemu, risiko perdarahan meningkat secara eksponensial. Dalam praktik klinis, akibat dari mengonsumsi bawang putih pada kelompok ini seringkali mengerikan. Luka sayat kecil saat mencukur kumis bisa membuat darah mengalir terus-menerus selama berjam-jam tanpa bisa berhenti dengan penanganan biasa. Benturan ringan di pinggiran meja yang seharusnya hanya memar kecil bisa berubah menjadi gumpalan darah besar di bawah kulit, atau yang lebih parah, perdarahan organ dalam yang sangat berbahaya. Bahkan kegiatan sikat gigi sehari-hari bisa menjadi hal yang menakutkan karena gusi terus berdarah akibat pelebaran pembuluh darah yang berlebihan oleh senyawa sulfur bawang putih. Oleh karena itu, pesan saya bagi Bapak di kelompok ini adalah hindari bawang putih secara mutlak, termasuk bawang putih hitam atau suplemen apapun. Jangan pernah mencoba pengobatan herbal bawang putih tanpa persetujuan ahli hematologi. Keamanan nyawa adalah prioritas utama, dan dalam hal ini, bawang putih adalah garis berbahaya yang tidak boleh Bapak lewati. Pantangan keempat yang ingin saya sampaikan adalah, bagi bapak-bapak yang sedang mengalami masalah lambung dan pencernaan. Di usia 60 tahun, sistem pencernaan kita tidak lagi sekuat dulu, dan sekitar 20-30% pria di usia ini menderita asam lambung atau GERD. Jika Bapak sedang merasakan nyeri karena luka lambung, radang usus, atau sering merasa kembung dan begah, maka makan bawang putih mentah adalah kesalahan besar. Penyebabnya adalah zat alisin dan senyawa sulfur dalam bawang putih bersifat sangat iritatif terhadap lapisan lambung yang sensitif. Saat masuk ke lambung, zat ini memicu sel-sel untuk memproduksi lebih banyak asam klorida, membuat lingkungan lambung menjadi sangat asam dan memicu rasa perih serta melilit. Secara khusus, bawang putih juga membuat otot katup kerongkongan bawah menjadi rileks. Katup ini berfungsi mencegah asam lambung naik ke atas. Saat katup ini longgar, asam lambung akan mudah naik ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar di dada, heartburn, tenggorokan terasa panas, dan merusak area kerongkongan Bapak. Bagi yang memiliki sindrom iritasi usus, bawang putih juga mengandung jenis gula yang sulit dicerna, FODMAPs, yang memicu kembung, perut begah, dan diare berkepanjangan. Bapak perlu ingat bahwa seiring waktu, lapisan lendir pelindung lambung kita akan menipis karena penuaan alami. Ini membuat lambung pria 60 tahun jauh lebih rapuh dibandingkan anak muda saat terkena bawang putih mentah. Jadi, jika sedang dalam fase MAH akut, hindari total bawang putih mentah atau perasan bawang putih. Sebagai gantinya, Bapak bisa menggunakan jahe untuk pencernaan atau madu untuk menenangkan lambung. Jika keluhan asam lambung tergolong ringan, Bapak bisa beralih ke bawang putih hitam, black garlic, atau bawang putih yang dikukus dengan madu. Proses fermentasi atau pengukusan membantu mengubah alisin menjadi senyawa lain yang lebih ramah lambung, mengurangi bau tajam, dan menurunkan risiko iritasi. Namun, aturan emasnya adalah jangan makan bawang putih saat perut kosong dan jangan dikonsumsi saat makan malam agar tidak memicu asam lambung saat tidur. Jika gejala perih lambung meningkat, segera hentikan penggunaannya. Ingat, tujuan kita adalah memperbaiki stamina dan kencing malam, tapi harus tetap menjaga kesehatan organ tubuh lainnya agar tetap stabil. Setelah memahami batasan kesehatannya, sekarang saya ingin membagikan solusi utama yang paling sering saya sarankan bagi bapak-bapak yang sibuk atau memiliki lambung sensitif, yaitu ekstrak bawang putih tua atau sering disebut AGE, Aged Garlic Extract. Ini bukan jenis bawang putih yang kita rendam air biasa di rumah ya Pak. AGE adalah bawang putih segar yang difermentasi secara teliti dalam larutan khusus pada suhu ruang selama 15 hingga 20 bulan. Proses panjang ini mengubah total senyawa penyebab bau menyengat dan iritasi, alisin, menjadi zat aktif yang stabil dan ajaib yang disebut S-alylcysteine atau SAC. Keunggulan utama solusi ini adalah sama sekali tidak berbau.
Bapak bisa mengonsumsinya dengan tenang tanpa khawatir napas atau badan beraroma bawang yang bisa mengganggu cucu atau pasangan. Lebih penting lagi, AGE sangat lembut di lambung, sangat cocok bagi yang punya riwayat asam lambung ringan. Secara ilmiah, zat dalam AGE bekerja sebagai mesin serbaguna yang melindungi prostat dari dalam. Zat SAC mampu menghambat faktor peradangan yang membuat kandung kemih sensitif, sehingga membantu mengurangi rasa ingin kencing terus-menerus. Selain itu, polifenol dalam bawang putih tua membantu mencegah perubahan testosteron menjadi DHT yang merupakan biang kerok prostat Bapak membengkak seiring waktu. Tidak hanya itu, AGE membantu meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah yang memperlebar pembuluh darah dan memperlancar aliran darah ke area vital, membantu Bapak memulihkan kejantanan secara alami. Dengan tingkat penyerapan tubuh hingga 91%, nutrisi ini akan diterima maksimal oleh tubuh. Untuk hasil terbaik, saya sarankan dosis 500-1000 mg SAC setiap hari, biasanya setara 1-2 kapsul setelah sarapan atau makan siang. Pilihlah merek yang sudah teruji secara klinis untuk menjamin kualitasnya. Pengalaman saya, setelah 4-8 minggu, Bapak akan merasakan frekuensi kencing malam berkurang nyata, tidur lebih nyenyak, dan energi di siang hari meningkat drastis. Ini adalah solusi ilmiah, bersih, dan sangat praktis untuk performa usia 60. Jika ekstrak bawang putih tua terasa sulit dicari, pilihan kedua yang sangat populer dan terjangkau di Indonesia adalah bawang putih hitam atau black garlic. Ini bukan bawang putih yang gosong atau busuk ya Pak, melainkan bawang putih-putih segar yang diperam dalam suhu dan kelembapan tinggi selama 30-90 hari. Melalui reaksi alami, siung bawang berubah menjadi hitam, rasanya manis kenyal seperti manisan, dan sama sekali tidak ada bau menyengat atau rasa pedas. Keajaiban black garlic adalah kandungan antioksidannya meningkat 2-10 kali lipat dibandingkan bawang putih biasa. Ia mengandung S-L-cysteine yang stabil, melindungi sel prostat, dan sangat ramah di pencernaan. Ini adalah solusi ekonomis yang mudah ditemukan di toko herbal atau apotek dengan biaya yang sangat terjangkau. Ada 3 cara efektif mengonsumsinya di rumah untuk menuntaskan kencing malam dan mengecilkan prostat. Pertama, dimakan langsung. Ini cara paling simpel. Gunakan 2-3 siung sehari. Dibagi setelah sarapan dan makan siang. Ingat, harus dikunyah perlahan 15-20 kali agar enzim aktif maksimal. Kedua, rendaman madu. Kupas 150 gram bawang putih hitam, masukkan ke botol kaca, lalu tuangkan 100 ml madu murni sampai terendam. Tutup rapat dan tunggu 3 minggu. Makan 1-2 siung plus 1 sendok madunya setiap hari untuk menenangkan lambung dan melawan peradangan. Ketiga, seduhan hangat. Bapak bisa memotong kecil bawang hitam dan menyeduhnya dengan air hangat seperti teh. Rutinitas ini dalam 2-4 minggu akan mulai menunjukkan perubahan frekuensi kencing malam yang berkurang. Setelah 8-12 minggu, kondisi ini bisa membaik hingga 40-60%, membuat tidur lebih berkualitas dan badan terasa segar saat bangun. Jika Bapak tidak suka rasa unik bawang putih hitam, saya perkenalkan solusi ketiga yang lebih modern, yaitu kapsul bawang putih salut selaput, enteric coated. Ini adalah bubuk bawang putih kering yang dibungkus cangkang khusus yang didesain agar tidak larut dalam asam lambung yang kuat. Bayangkan, cangkang ini seperti jas hujan yang melindungi zat aktif bawang putih. Biasanya lambung kita sangat asam yang bisa merusak enzim pembentuk alisin. Cangkang pintar ini membuat kapsul melewati lambung dengan aman dan baru pecah saat sampai di usus halus yang lingkungannya lebih basah. Disinilah zat aktif diserap total oleh darah menuju prostat. Efisiensi penyerapannya luar biasa, bisa mencapai di atas 95%, setara dengan makan bawang putih mentah, tapi tanpa risiko perih lambung. Untuk penggunaan, cukup 1-2 kapsul sehari saat sarapan atau makan siang. Namun ada 2 aturan mati yang harus diingat. Pertama, jangan pernah mengunyah atau menghancurkan kapsul ini. Jika dikunyah, lapisan pelindungnya rusak dan zat aktifnya akan hancur oleh asam lambung, sehingga sia-sia. Kedua, minum dengan air biasa atau air hangat kuku. Jangan gunakan air panas karena suhu tinggi bisa merusak cangkang pelindungnya. Pastikan pada kemasan tertulis enteric coated dan memiliki standarisasi alisin minimal 0,3%. Penggunaan rutin 3-6 bulan akan membantu mengecilkan prostat dan memperbaiki aliran kencing secara permanen.
Terakhir, saya ingin berbagi resep minuman fungsional yang sangat lembut di tubuh, yaitu bawang putih kukus dengan jahe dan madu. Ini pilihan terbaik bagi Bapak yang punya pencernaan sangat sensitif atau penderita asam lambung tingkat sedang. Mengapa dikukus dan bukan direbus? Sains menunjukkan suhu di atas 100 derajat menghancurkan zat berharga. Tapi mengukus di suhu 70-80 derajat selama 3-5 menit tetap mempertahankan sebagian besar alisin dan senyawa sulfur lainnya yang berguna untuk prostat. Cara membuatnya: siapkan 4-5 siung bawang putih, 5-6 irisan jahe, dan 1 sendok teh madu murni. Geprek bawang dan jahe untuk mengaktifkan enzim, tapi jangan sampai hancur total. Panaskan air 250 ml hingga mulai beruap, sekitar 70-80 derajat, jangan sampai mendidih bergolak. Masukkan bawang dan jahe, kukus atau masak api kecil selama 3-5 menit, lalu matikan api. Tunggu hingga air hangat, di bawah 40 derajat, baru masukkan madu agar nutrisinya tetap terjaga. Bapak bisa minum 1 gelas sore atau malam hari setelah makan. Jahe akan menghangatkan tubuh dan melancarkan pencernaan, sementara madu menenangkan lapisan bangkwang. Meskipun efeknya sedikit lebih lambat dari bawang hitam, butuh 4-8 minggu, cara ini sangat aman dan memberikan rasa rileks seperti minum teh sore. Setelah 12 minggu, Bapak bisa mengharapkan pengurangan frekuensi kencing malam yang signifikan. Kesimpulannya, perjalanan mengakhiri keresahan kencing malam dan memulihkan stamina usia 60 bisa dimulai dari perubahan kecil di dapur. Apakah Bapak memilih ekstrak bawang putih tua, bawang hitam yang manis, kapsul modern, atau teh bawang putih jahe? Yang terpenting adalah konsistensi dan mendengarkan tubuh sendiri. Proses pemulihan prostat biasanya terlihat stabil setelah 3 bulan. Di bulan pertama, kencing malam mulai berkurang dan tidur mulai tenang. Di bulan kedua, aliran kencing lebih kuat dan semangat mulai kembali. Dan setelah 3 bulan, Bapak akan merasakan energi harian yang pulih, pikiran jernih, dan kepercayaan diri di depan pasangan kembali membara. Namun, jika Bapak mengalami gejala darurat seperti mimisan yang tidak berhenti, ada darah di kencing atau tinja, atau mudah memar tanpa sebab, segera hentikan penggunaan bawang putih dan hubungi dokter. Jangan lupa kurangi kopi, alkohol, dan jangan minum terlalu banyak air sebelum tidur. Usia bukan berarti kita harus menyerah pada kelemahan. Tubuh kita adalah mesin yang luar biasa. Ia butuh perawatan yang tepat untuk tetap prima. Mulailah malam ini dengan cara yang paling cocok untuk Bapak. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa subscribe saluran ini agar kita bisa terus berbagi tips sehat lainnya. Bapak sudah siap kembali bugar? Jika ya, tulis angka 1 di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan, tulis angka 0. Saya akan coba bantu jawab. Semoga Bapak selalu sehat, percaya diri, dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.